Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat kepada jemaat di Ibrani dan kita telah sampai di pasal yang kelima, ayat-ayat dari 7 sampai kepada akhir pasalnya. Dalam episode hari ini, kita akan berbicara tentang pertanyaan yang sangat penting ini. Apakah Kristus benar-benar berdoa kepada Allah untuk menyelamatkannya dari kematian? Sehingga Allah mendengar dan menyelamatkannya dari kematian. Apakah Kristus meminta Allah agar dia tidak mati sehingga Allah mendengar dan menempatkan keserupaannya kepada orang lain dan mengampuninya dari kematian? Atau apakah Kristus benar-benar mati dan benar-benar dikuburkan dan bangkit dari kematian seperti yang Alkitab ajarkan kepada kita? Inilah yang akan kita ketahui di episode hari ini dengan bukti-buktinya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang, Dr. Farid. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi saya mendorong Anda untuk membuka Alkitab Anda, menulis catatan Anda, dan jika Anda memiliki pertanyaan tentang topik ini, atau topik lain yang berkaitan dengan Alkitab dan iman Kristen, kirimkan kepada kami. Dengan kasih karunia Tuhan, kami akan mencoba menjawabnya. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Dr. Farid. Terima kasih, Saudara Ayat. Kita masih di pasal 5 dari surat kepada orang Ibrani. Kapankah kita akan Saya selesai tahu. dengannya? Surat ini sangat-sangat berharga. Setiap ayatnya perlu dijelaskan dalam sebuah episode terpisah. Sepenuhnya benar. Saya akan membaca ayat-ayat dari 7 sampai 10, kemudian kembali untuk bertanya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Saya bahkan ingin membahas ayat 7 ini secara rinci karena ada banyak klaim yang dikatakan tentang ayat ini. Ayat ini berbicara tentang Kristus di masa ia menjadi manusia sebelum kematiannya. Dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Ada banyak riwayat yang mengatakan bahwa di hadapan salib, Kristus berada di taman berdoa kepada Allah agar kematiannya diambil daripadanya. Dia berkata, ambillah cawan ini daripadaku. Dan dia berdoa agar dia tidak diserahkan ke tangan orang berdosa untuk mati. Dan didengar karena ia memiliki takut akan Allah. Demikian pula ketika mereka pergi untuk menangkap Kristus, untuk membawanya ke kayu salib, Allah mengangkatnya dan menempatkan orang lain yang mirip dengan dia. Jadi yang disalib bukan Kristus. Apakah cerita ini cocok dengan sejarah dan Alkitab? Itu tidak. Mohon jelaskan. Karena alasan berikut. Pertama, jika saya mengira bahwa Allah melakukan ini, maka ini adalah sebuah tikaman pada kebesaran Allah yang tidak pernah menipu. Mengapa mereka pergi untuk
menangkap seorang yang bernama Yesus dari Nazaret. Dan kemudian Allah menipu mereka dan mengangkat dia kepada Allah dan menempatkan keserupaannya kepada orang lain. Dan apa kesalahan orang lain ini? Maka Allah tidak akan adil. Ya, dan Allah tidak pernah menggunakan penipuan atau kelicikan sama sekali. Benar. Kedua, bahwa orang yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus adalah orang yang tinggal di tanah Palestina dan disebut Yesus dari Nazaret. Dan orang-orang Yahudi menyerahkannya kepada penguasa Romawi yang pada gilirannya tidak menemukan alasan untuk dia dihukum mati, tetapi di bawah tekanan daripada pemimpin orang-orang Yahudi. Dia menyerahkannya atas permintaan mereka dan menjatuhkan hukuman mati dengan penyaliban. Sejarah Romawi menyatakan bahwa orang yang meninggal adalah Yesus dari Nazaret yang tinggal di tanah Palestina. Dan sejarah Yahudi juga. Dan sejarah Yahudi tentu saja. Karena sejarawan Yahudi Josephus mengatakan bahwa yang mati pada era Pontius Pilatus adalah orang yang bernama Yesus Kristus. Benar. Ada juga bukti yang lain. Jika saya menambahkan sesuatu, nubuat-nubuat perjanjian lama yang mencakup banyak rincian yang berkaitan dengan Kristus dan kematiannya, dengan jelas menyatakan bahwa Kristus akan mati. Misalnya kitab Daniel pasalnya ke-9 mengatakan dengan sangat jelas akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, yaitu Mesias. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Apa yang dimaksud dengan akan disingkirkan? Artinya akan mati. Kristus yang memiliki hak untuk memerintah, dikerat dari kehidupan. Kristus telah mati, juga ide yang sama, disebut dalam Mazmur 102 yang kita pelajari sebagian darinya di pasal pertama. Ketika Kristus sebagai manusia yang memiliki perasaan-perasaan manusiawi dan mendekati saat kematian dengan berbicara kepada Allah dengan mengatakan, ia telah mengatakan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, ya Allahku, jangan mengambil aku di pertengahan umurku. Ini adalah perkataan Kristus. Oke. Saya akan menambahkan hal keempat agar gambarannya lengkap. Bagaimana dengan simbol yang memenuhi kitab-kitab perjanjian lama? Bahwa Kristus harus mati agar dia menjadi penebusan. Bagaimana dengan semua korban persembahan yang ada di dalam kitab Imamat? Bukankah Yohanes Pembaptis menunjuk Kristus ketika dia melihatnya dengan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Apa yang ada dalam pikirannya? Salib ada di pikirannya, sementara dia memikirkan sistem Yahudi, di mana ribuan anak domba dipersembahkan sebagai korban persembahan. Benar. Tentu saja, semua ini bertentangan dengan pernyataan Anda. Izinkan saya juga untuk menambahkan bukti yang logis. Kita tahu bahwa salib Kristus adalah menurut kalender Ibrani pada hari ke-14 bulan Benar. lunar. Pada hari Paskah. Pada hari Paskah, yaitu hari ke-14 setiap bulan, bulan purnama. Benar. Jadi malam itu tidak begitu gelap, ada sedikit Ya, cahaya. benar. Ya. Kristus berada di taman di mana bulan purnama dan mereka yang datang untuk menangkap Kristus memiliki banyak lentera dan obor. Jadi tidak ada kemungkinan bahwa mereka akan menjadi tidak pasti apakah ini Kristus ataukah orang lain. Bentuknya jelas, tinggi dan suaranya. Dia kemudian dibawa ke 6 pengadilan sipil dan pengadilan agama. Tidak mungkin semua penguasa ini tidak tahu apakah orang yang berdiri di hadapan mereka untuk diadili adalah pribadi Yesus Kristus yang telah mereka awasi selama 3 tahun atau orang baru yang tidak mereka kenal. Tentu saja semua ini bukti hukum, geografis, sejarah, dan Alkitab menegaskan bahwa orang yang mati di kayu salib adalah Yesus Kristus. Namun kami ingin menyelesaikan dilema tersebut dengan Ya. perkataan ini. Ya. Dalam hidupnya, sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia Dari yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Apa artinya? Dia berdoa dengan ratap tangis agar Allah menyelamatkannya dari maut, dan apa artinya karena kesalehannya ia telah Ya. didengar. Kata-kata ini merujuk pada doa Kristus di Taman Getsemani. Dan deskripsi doa Kristus disebutkan dalam Matius, Markus, dan juga Lukas. Izinkan saya membaca Silakan. dalam Injil Lukas 22 ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira selempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat
ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Jika saya melihat doa Kristus dalam 3 Injil, dia berdoa sambil bertekuk lutut di dalam taman, yaitu di tanah berbatu. Dia berdoa dengan lebih sungguh-sungguh, yang berarti bahwa seluruh keberadaannya sedang diperas saat dia berdoa. Sampai-sampai Lukas yang adalah seorang dokter mencatat fenomena medis langka yang merupakan keringat berdarah, yang berarti bahwa karena intensitas penderitaan pembuluh-pembuluh kapiler di kelenjar yang mengeluarkan keringat meledak dan keringat turun. Bercampur dengan darah. Bercampur dengan darah. Ini mencerminkan penderitaan besar dalam doa. Kita juga membaca dalam Ibrani 5 bahwa dia berdoa dengan air mata. Dia berdoa dengan lebih sungguh-sungguh dalam penderitaan sambil berlutut dengan keringat berdarah dan air mata. Lalu mengapa? Mari kita lihat kesempurnaan atribut Kristus. Pertama, dia tunduk kepada Allah dalam ketaatan penuh yang tidak terhentikan oleh penderitaan salib. Kedua, bukan Kristus berkali-kali berkata sebelum Getsemani bahwa dia akan pergi ke kayu salib dan Allah akan dimuliakan di kayu salib? Misalnya, bagaimana dengan Yohanes 12, biji gandum, jikalau tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tidak akan menghasilkan banyak buah. Ketiga, ketika Yudas keluar untuk melaksanakan rencananya, Kristus mengatakan ini, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia." Apa artinya ini? Itu berarti sekarang dengan aku pergi ke kayu salib, aku akan dimuliakan dan Allah akan dimuliakan di dalam aku. Jadi tidak masuk akal setelah semua ini bahwa Kristus meminta kepada Bapa pada saat itu untuk membebaskannya dari salib. Yohanes 18 berkata, maka Yesus yang tahu semuanya akan menimpa dirinya maju ke depan. Ketika Petrus ingin membelanya dan menghunus pedangnya, Kristus berkata kepadanya, "Sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Sangat jelas bahwa Kristus tidak pergi ke tempat yang tidak diketahui. Apa yang perlu dikatakan di sini? Dia mengucapkan kata-kata yang terkait dengan bicara sebelumnya tentang pengalaman orang yang akan menjadi imam besar. Dia berkata, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Jika kita mengembalikan frase ke komposisinya dalam bahasa Yunani, ini akan membantu kita. Silakan. Frase sanggup menyelamatkannya dari maut berarti mengeluarkannya dari cengkraman kematian. Siapa yang terjebak dalam cengkraman kematian sebelum atau sesudah Kristus dan lolos dari cengkraman ini? Tidak ada. Kristus berdoa sebagai orang yang percaya kepada Bapa yang berkata kepadanya, "Aku akan mati dengan taat. Meskipun cawan itu begitu pahit bagiku karena aku adalah orang yang murni dan kudus. Tetapi aku akan tunduk kepadamu sampai akhir dan yang aku minta darimu adalah membangkitkan saya dari kubur dan tidak membiarkan kematian mencengkram aku." Dan itu selesai. Jadi dengar karena ia takut akan Allah. Petrus berkata Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia akan tetap berada dalam kuasa maut itu. Saya melihat gambar yang indah dari sosok yang sepenuhnya taat dan meminta dari Bapa dengan berkata, "Jangan biarkan maut menahan aku." Dan dia menjawabnya, "Tentu saja aku tidak akan membiarkan maut mencengkerammu. Karena kematian tidak memiliki kuasa atas engkau, engkaulah yang memilih untuk mengambilnya." Jadi menyelamatkan dari kematian bukan berarti pembebasan dari kematian, melainkan masuknya dia ke dalam kematian dan keluarnya dia dari kematian dengan kemenangan. Kebangkitan dari kematian. Benar. Kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kristus dimuliakan sebagai hasil dari ketaatannya. Tetapi buah dari pengalamannya di bumi yang ia lewati adalah simpatinya yang penuh bagi kita
dan kasih karunia-Nya yang berlimpah yang mampu menolong kita dalam setiap pencobaan, membawa kita dengan aman dalam semua peperangan dan pergumulan kita, dan mempersembahkan kita kepada Bapa sempurna dan tanpa cacat dalam tubuh, jiwa, dan roh. Di sini kita tidak bisa tidak bersujud menyembah Allah yang memberi anaknya yang tunggal. Ia mengutus Dia dan tidak menyayangkan, tetapi menyerahkan Dia untuk kita semua, agar Dia dapat menjadi imam besar yang sempurna, penyayang, dan penuh kasih karunia. Disinilah letak kasih Bapa yang luar biasa. Dia memberikan anaknya agar Dia dapat menjadi bukan hanya juru selamat, tetapi saudara sulung, kepala sumber kekuatan, terang, dan penghiburan bagi mereka yang percaya kepada nama-Nya. Ayat 8 berkata, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah ia derita. Kita perlu penjelasan bagaimana ia belajar dari apa hubungan antara ketaatan dan penderitaan. Sekalipun ia adalah anak Allah, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Apa yang Anda lihat di sini? Mari kita jelaskan ayat ini terlebih dahulu. Sekalipun ia adalah anak, siapa ditaati karena dia tidak melakukan ketaatan sebelum inkarnasi. Dialah yang taati oleh semua makhluk. Malaikat taat dan manusia taat. Ketika dia datang dalam daging atas kehendak bebasnya sendiri, dia berjalan di ketaatan dari awal hingga akhir, dan prinsip Kristus di seluruh hidupnya adalah ketaatan. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku dari awal sampai akhir. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya adalah kalimat yang sedikit sulit. Dia belajar ketaatan karena itu adalah pelajaran baru baginya. Itu adalah pelajaran baru baginya karena dia tidak melakukan ketaatan sebelumnya. Dia adalah hipostasis Dialah yang dalam dipatuhi. kalian dengan Bapa dan Roh Kudus. Tetapi ketika dia datang ke bumi, kita yang berdosa di mana segala sesuatu menentang sifat kudusnya, dia belajar ketaatan. Dan setiap kali dia mentaati Bapa, ketaatannya disertai dengan penderitaan. Izinkan saya memberikan contoh. Silakan. Dalam Yesaya 50 ada nubuat yang luar biasa tentang Kristus. Apa yang ia katakan? Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Setiap pagi yang bertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Tidak berpaling belakang. Apa harga ketaatan yang harus dibayar olehmu Tuhan? Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggungku, aku tidak menyembunyikan lukaku. Ketika aku diludahi dan diludahi, jika Kristus datang ke bumi yang tanpa dosa, maka ketaatan akan mudah. Jika Kristus datang ke bumi yang tanpa dosa, maka ketaatan akan mudah. Kelihatannya muncul beberapa kali, dia mau mentaati Bapa. Dia membayar harga berupa permusuhan, kebencian, dan penolakan orang-orang kepadanya. Misalnya mereka membawa kepadanya wanita yang tertangkap basah dalam perzinahan dan untuk menguji dia, dan dia menunjukkan hati Allah dengan berkata kepadanya, tidak ada seorang yang akan menghukum engkau? Sang wanita berkata, tidak ada Tuhan. Dia berkata kepadanya, aku pun tidak menghukum engkau. Apa reaksi mereka yang hadir? Mereka bertanya kepadanya, apakah engkau sedang melanggar hukum Musa atau apakah engkau membawa sesuatu yang baru? Jadi alih-alih melihat kasih karunia, mereka melihat dia sebagai seorang yang melanggar hukum. Semua ini menyakitkan bagi dia. Sekalipun dia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Ia telah belajar menjadi taat membuktikan kemanusiaannya. Dan dalam ayat 9, seolah dia ingin mengatakan bahwa dia sedang memenuhi syarat, dan setelah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saya punya pertanyaan, apa artinya sesudah ia mencapai kesempurnaan? Apakah arti dari ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya? Oke. Dan sudah ia mencapai kesempurnaannya adalah seperti ketika Anda mendaftar untuk suatu kursus tertentu dan menyelesaikannya, maka Anda menerima sertifikat tulis bahwa Anda telah menyelesaikan kursus atau seseorang yang berlari dalam perlombaan dan dikatakan telah menyelesaikan perlombaan. Kristus menyempurnakan ketaatan dengan semua rinciannya. Benar. Bahkan ketika dia berada di kayu salib, dan kehausannya sangat parah sampai-sampai lidahnya menempel pada rahangnya. Yohanes berkata, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Maka dia menyelesaikan jalan ketaatan sampai akhir.
Dan akhir dari jalan itu adalah bahwa dia mati. Setelah dia mati, Bapa membangkitkan dia. Dan berkata kepadanya, engkau akan menjadi pokok keselamatan. Pokok keselamatan berarti sumber keselamatan bagi siapapun yang menginginkannya. Seolah-olah Bapa berkata, siapapun yang membutuhkan keselamatan akan datang kepadamu. Tidak ada yang dapat menyelamatkan selain engkau. Sama seperti Yusuf ketika Firaun berkata kepada orang Mesir, barang siapa yang menginginkan gandum, biarlah dia datang kepada Yusuf. Dialah yang menawarkan keselamatan. Kata-kata ini cocok dengan apa yang dikatakan sebelumnya, yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan. Tentu. Apakah artinya sama? Ini ada yang sama tentang membuat dia memenuhi syarat dan sempurna untuk mengambil pekerjaan atau tugas yang spesifik dan bisa dikatakan untuk semua yang mematuhi dia. Istilah yang menaatinya sangat penting karena iman adalah ketaatan, bukan hanya sebuah doktrin Benar. atau pengaruh sementara. Kristus telah menjadi pokok keselamatan bagi semua orang yang mentaatinya. Keselamatan macam apa itu kekal. Surat ini adalah surat tentang semua yang kekal. Jadi mari kita tegaskan poin yang sangat penting, yaitu bahwa Kristus, terpujilah namanya, tidak kekurangan apa-apa dalam pribadinya atau atribut-atributnya sehingga dia perlu disempurnakan. Tetapi kesempurnaan di sini menyangkut segala pengalaman dan kualifikasinya sehingga dia akan menjadi imam besar yang mampu menghadapi mereka yang mengikutinya di jalan penderitaan. Benar begitu? Benar. Jelas kita tidak akan dapat berbicara tentang bagian kedua yang menyangkut peringatan akan kemurtatan. Jadi di sisa episode ini kita akan berbicara tentang dipanggil oleh Allah sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Apa yang Anda lihat di dalam ayat 10 ini, Dr. Farid? Dipanggil dapat dipahami sebagai dipersilahkan. Seolah-olah dia ingin mengatakan dia dipersilahkan. Oleh siapa? Oleh Allah. Mengapa Allah mempersilahkannya? Karena ia memuaskan dia. Dia berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. Dan ia berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. Kita tidak bisa membayangkan, saudara, ayat bagaimana hati Allah bersukacita dengan pekerjaan Kristus di kayu salib. Jauh lebih besar daripada kita bersukacita atau menghargai karya salib, Allah telah dimuliakan. Di dalam salib Kristus seperti yang belum pernah dimuliakan sebelumnya. Atau karena dia tidak dimuliakan jika tidak ada dosa. Allah dimuliakan oleh Kristus sehingga dia menyambutnya dan memanggilnya sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Baik, kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Dari ayat 7 kita belajar bahwa Kristus berdoa. Doa ini ditandai dengan ratap tangis dan keluhan. Apakah ada rujukan lain dalam Alkitab tentang hal Kristus menangis dan apa yang kita pelajari dari hal tersebut? Dikatakan tentang Kristus bahwa ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Apakah ada referensi lain dalam Alkitab tentang bahwa Kristus menangis? Tidak diragukan lagi dia menangis berkali-kali, tetapi Injil menyebutkan 3 kesempatan menangis. Saya pikir secara historis pertama kali adalah ketika dia membangkitkan Lazarus. Peristiwa kedua secara historis ketika dia hendak pergi ke kayu salib. Ketika dia hampir menuruni Bukit Zaitun dekat Betfage. Dia melihat kota itu dan menangis karenanya. Meledaklah tangisnya. Meledaklah tangisannya. Ketiga kali dia menangis di taman. Ini adalah 3 kali. Penyebutan tentang Kristus menangis. Ini menunjukkan bahwa Kristus memiliki perasaan yang sangat lembut. Dia bukan seorang yang menggunakan kuasanya tanpa emosi ataupun perasaan. Dan dia tidak memperlakukan orang atau menyajikan prinsip-prinsipnya kepada mereka dengan dasar dia lebih tinggi dari mereka. Dia adalah manusia dalam segala arti kata dan kasih sayang serta perasaannya sangat lembut. Apa saya suka pelajari dari hal ini dan saya berharap pemirsa juga akan belajar bahwa persekutuan dengan Kristus menghasilkan kasih sayang yang lembut di dalam diri saya. Ini di satu sisi. Tetapi juga bagaimana dengan jenis doa kita? Kita sering tidak berdoa dengan permohonan yang sungguh-sungguh, tetapi hanya dengan mengulangi kata-kata. Doa kita perlu berubah. Kristus sendiri mengajarkan pada kita, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Dia menerapkan apa yang dia ajarkan.
Ketika dia berada di taman, dia menangis, dan tentunya juga dalam situasi lain dalam hidupnya. Dia berseru kepada Allah bukan karena kelemahan, tetapi karena kesungguhannya dalam berdoa. Jika kita berseru, ini karena kelemahan kita. Jika Tuhan kemuliaannya telah menangis di taman, apalagi Anda dan saya, betapa kita perlu berdoa dengan ratap tangis kepada Allah untuk memperoleh apa yang kita minta darinya. Saya berharap kita mau belajar darinya. Terima kasih Dr. Fari, Tuhan memberkati. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Semua, kita berbicara tentang ayat 7 hari ini dan belajar bahwa ada banyak kecurigaan tentang ayat ini. Kami ingin menegaskan dengan bukti logis dan alkitabiah bahwa yang berdoa di taman itu adalah Kristus dan yang mati di kayu salib memang Kristus dan dia tidak dibebaskan dari kematian. Pertama, Allah tidak dapat menggunakan tipuan atau kelicikan agar membuat orang lain disalibkan penggantinya Kristus. Kedua, sejarah Romawi mengatakan bahwa pada zaman Pontius Pilatus ada seorang pria bernama Yesus dari Nazaret, dulu tinggal di Palestina, dan ia disalibkan. Ketiga, Kristus bersaksi tentang dirinya, dan Yohanes bersaksi tentang dia. Juga ada banyak nubuat dan simbol di Perjanjian Lama yang mengacu pada kematian Kristus. Juga waktu penyalipan adalah pada hari ke-14 bulan itu, yaitu pada hari Paskah, sehingga ada bulan purnama dan orang-orang yang datang untuk menangkapnya memegang lentera dan obor. Jadi tidak ada kemungkinan bahwa mereka tidak pasti apakah ini Kristus ataupun bukan. Juga dia telah melalui 6 pengadilan dan semua orang telah melihatnya. Oleh karena itu, semua orang itu tidak bisa tidak yakin bahwa Yesus adalah dia. Benar. Bagaimana, Tuhan Dr. memberkatimu. Farid? Saya akan Benar. menambahkan seperti Anda katakan bahwa sejarah Yahudi, Josephus, sejarawan Yahudi, menulis bahwa yang mati adalah Yesus Kristus. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Fari. Terima kasih Tuhan saudara memberkati. Ayat. Tuhan berkatimu. Pemirsa terkasih, sementara kami merenungkan peristiwa di taman, kami menemukan bahwa Kristus ada di sana bergumul dalam doa. Bukan agar Allah membebaskannya dari kematian, tetapi agar dia mendapatkan pertolongan sementara dia mendekati kematian. Karena jiwanya yang kudus dan benar akan menerima cawan murka dari tangan Allah, Hakim yang adil. Dan tanggapan Allah kepadanya bukanlah untuk membebaskannya dari kematian, tetapi bahwa dia masuk ke dalam kematian dan keluar darinya dengan kemenangan melalui kebangkitan. Kami sangat percaya bahwa Kristus datang ke dunia ini, dan bahwa Kristus hidup di dunia ini, dan bahwa Kristus masuk ke dalam kematian, dan menang atas kematian. Dia tidak dibebaskan dari kematian. Dan dia tidak diangkat kemanapun tanpa melewati kayu salib. Dan karena dia adalah Allah yang dinyatakan dalam wujud manusia, Tuhan kehidupan, dia bangkit dari kematian. Jadi saya mendorong Anda untuk menjadi bagian dalam pribadi yang agung dan unik ini. Allah yang dimanifestasikan dalam wujud manusia, yang dibangkitkan dari kematian menurut kuasa kehidupan yang tak berkesudahan. Maka Anda akan memperoleh dalam hidupmu kuasa kebangkitan dan menaklukkan semua yang duniawi. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.